Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, malam hari ini sudah malam ke-12. Artinya sudah 11 hari kita lewati dari bulan Ramadan. Sepertiga sudah berlalu Ramadan dari kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah dan ketaatan. Karena hidayah dan taufik dari Allah lah kita bisa berpuasa di siang hari. Kita bisa melaksanakan salat tarawih di malam hari. Kita bisa berinfak, bersedekah, berbagi makanan buka puasa, dan kita dimampukan oleh Allah bertadarus Al-Quran. Sekali lagi, semua itu semata-mata karena hidayah dan taufik dari Allah. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, mungkin malam ini kita tidak berada di sini. Mungkin siang hari Ramadan kita tidak berpuasa. Karena pada hakikatnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan, melainkan semuanya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan fuqara wal masakin, orang-orang miskin, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kalau bahasa orang sekarang, komplain, Pak. Apa komplainnya kira-kira? Kalau orang zaman sekarang komplainnya gak kebagian jatah makan, minum, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin ini datang kepada Nabi, komplain, ngadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya itu telah memborong pahala. Ya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tetapi di saat mereka mampu bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kami tidak mampu. Sehingga kita melihat di sini, sahabat-sahabat yang miskin ini bukan datang kepada Nabi mengeluhkan kemiskinan, mengeluhkan kefakiran, mengeluhkan persoalan hidup, tapi mereka mengeluhkan, ya Rasul, kalau begini caranya bisa jadi surga itu diborong orang kaya. Kita melihat di sini apa? Ada semangat at-tanafus fil khairat. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat untuk bersegera meraih ridha, meraih rahmat, meraih surga Allah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab keluhan mereka. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kalian mengamalkannya, kalian mampu menyaingi pahala mereka? Wah, semangat. Bala ya Rasulullah, tentu. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu selepas sholat fardu, bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ringan, Pak? Ringan, Bu?
Gampang. Dengan begitu bisa menandingi pahala sahabat-sahabat yang kaya raya. Doa diamalkan berhari-hari. Lama-lama itu informasi bocor juga, Pak. Orang kaya tahu juga. Mereka mengamalkan juga. Sholat iya, puasa iya, sedekah iya. Amalan yang barusan disampaikan Rasul khusus orang miskin, tahu juga. Mereka mengamalkan juga. Datang lagi sahabat-sahabat yang miskin itu kepada Rasul, ngadu, komplain lagi, ya Rasul, rahasia sudah bocor. Waduh. Maka Rasul hanya tersenyum dan mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Ketika orang itu dimampukan sholat, dimampukan puasa, dimampukan sedekah, dimampukan zikir, dimampukan tadarus, dimampukan birrul walidain, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sahabat, mendidik anak dan istri dengan kebaikan, mengajak serta keluarga dalam kebaikan, semua jenis kebaikan pada hakikatnya bukan karena kita yang punya niat lalu hebat bisa melakukan, bukan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Tapi Allah yang telah memilih di antara hamba-hambanya, Allah gerakkan hatinya berniat baik, lalu dimampukan mewujudkan niat baik dalam amal. Karenanya Bapak Ibu yang malam ini masih konsisten tarawih, walaupun barangkali lelah bekerja di siang hari, lelah mengurus rumah tangga seharian ibu-ibu, ya, tetapi masih mau menyempatkan datang ke masjid sholat tarawih, itu merupakan fadl, karunia Allah. Itu menandakan Allah ingin kita ini jadi orang baik, Pak. Itu menandakan Allah ingin kita ini mendapatkan rahmatnya, ridhonya, sekaligus surganya. Karenanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kalau berbicara tentang surga, tentang ampunan, selalu diiringi kalimat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Sari' artinya apa? Cepet-cepetlah. Orang diiming-iming, coba kalau ada pengumuman, Bapak Ibu barang siapa yang hadir sekarang di Masjid Al-Barokah, tiap orang dapat duit 1 miliar. Kira-kira bilangnya ntar atau langsung? Oh langsung, gak pakai mikir. Kalau perlu habis mandi masih pakai handuk udah lari. Betul ya Bu ya? Saking merasakan 1 miliar itu gede. Surga Allah jauh lebih gede. Surga Allah, ampunan Allah jauh lebih mulia dan kita butuhkan daripada duit 1 miliar. Lah kalau 1 miliar dari hasil korupsi, habis kita terima, besok ditangkap KPK, Pak. Ya. Atau dalam ayat lain, sabiqu, sabiq, berlomba-lombalah. Kalau Rasul memotivasi dengan kalimat badiru, bersegeralah. Kenapa? Masuk surga harus cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Karena itu jamaah rahimakumullah, kalau ada kesempatan berbuat baik, sekecil apapun, segera disambut. Jangan ditunda, entar dulu, nanti dulu, baru adzan. Alah, soft pertama, yang lain dulu dah. Nah ini, suka kebiasaan kita begitu tuh. Padahal para ulama memiliki kaidah fikih, al-itharu fil qurabi makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, makruh, Pak. Jadi kalau bapak-bapak depannya ada soft kosong, ya gak usah majuin yang kiri kanan, kita maju duluan. Kenapa? Itulah yang terbaik. Dan soft pertama ini, orang-orang yang di soft pertama, kata Rasulullah, didoakan oleh para malaikat sampai sholat selesai. Tuh. Kalau soft pertama udah penuh, Pak Ustadz, yang dulu-duluan soft kedua, sama. Intinya kalau ada soft kosong di depan, masuk. Itu kebaikan. Kalau lagi ngantri wudhu, Bapak Ibu sekalian, sama. Kita dimakruhkan mendahulukan orang. Silahkan Bapak duluan, enggak. Kita yang duluan, karena wudhu adalah ibadah.
Nah itu, kenapa? Ini surga. Masa dikasih orang duluan, kita yang duluan. Tapi kalau urusan selain ibadah, ngantri makanan, ngantri sembako, ya, ngantri ngambil pensiunan, ngantri apa lagi? Ngantri berobat. Nah, dahulukan orang lain. Itu yang lebih utama. Begitulah agama kita mengajarkan kepada kita semuanya, karena surga ini terlalu mahal untuk kita lewatkan. Surga ini terlalu indah untuk kita berikan kepada yang lain duluan. Kita duluan. Bukan berarti kita egois, surga kita kapling sendiri, bukan. Tapi siapapun pasti ingin masuk surga dulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan spirit malam ke-12 ini tetap bisa kita pertahankan sampai nanti malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, perbanyak kebaikan, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, apalagi sudah masuk nanti 10 malam terakhir, lebih-lebih lagi menyongsong malam Lailatul Qadar yang keutamaannya melebihi 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan, menerima semua amal ibadah kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang bertakwa yang kelak Allah berikan surganya seluas langit dan bumi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.